Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Jadi ya selaku mantan Sekjen DPP Partai Golkar kurang lebih 8 tahun dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu DPP Partai Golkar, dan juga tentu secara pribadi yang punya tanggung jawab moral dalam melihat bagaimana perkembangan terakhir Partai Golkar, ya, dinamika internal Partai Golkar dan punya implikasi terhadap kehidupan kebangsaan kita. Karena itu pada hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal, ya, dan kalau kita ingin menyederhanakan, paling tidak ada 4 hal yang saya ingin kedepankan kepada masyarakat melalui teman-teman insan media, ya, untuk ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana mundurnya Bung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan beliau sendiri sudah menyampaikan secara resmi ya meskipun nanti prosesnya tetap akan mendapatkan pengesahan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar, karena itu mekanisme yang ada itu ya. Nah, saudara sekalian, di sini ya konsep yang digunakan adalah mundur, mengundurkan diri, bukan dimundurkan. Apalagi ada kata-kata dikorbankan, sama sekali tidak. Yang terjadi sebagai sebuah realitas politik dan realitas organisatoris bahwa Bung Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum ya Partai Golkar, dan saya kira ini sudah menyebar kemana-mana, dan tentu dengan pengunduran itu orang memahami secara tiba-tiba. Saya ingin mengatakan bahwa tidak secara tiba-tiba, tetapi ada proses-proses terjadi. Ya, ada proses-proses yang sudah terjadi sehingga ada mundur. Nah, bagaimana proses ini, saudara sekalian? Dan ini yang saya kira yang kedua, terkait yang kedua, bahwa Partai Golkar ini adalah partai besar. Ya, partai besar, partai yang sangat majemuk. Dulu pada saat awal berdirinya ketika masih Golkar pernah berhimpun 197 kelompok. Itu bayangkan besarnya, sangat majemuk. Kemudian sifat Partai Golkar ini adalah partai yang sangat terbuka. Karena itu sering kita mengatakan bahwa Partai Golkar ini adalah partai rakyat. Siapa saja yang mau masuk tidak ada masalah. Dan memang ini adalah untuk menampung ya aspirasi rakyat dan secara fisik bisa menjadi anggota. Ya, kalau kita menggunakan dalam perspektif misalkan usaha, Golkar ini adalah partai yang go public. Bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik keluarga dan lain-lain sebagainya, tetapi milik rakyat Indonesia yang sudah go public. Tidak ada pemegang saham yang mayoritas, tapi semuanya sama-sama di situ. Nah, dalam kondisi seperti ini sudah dapat kita bayangkan pasti mengelola partai ini sangat dinamis. Berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Nah, di dalam kedinamikaan itulah maka pasti terjadi tarik-menarik dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini banyak hal saya kira yang sudah terjadi di dalam proses-proses yang ada dan kita mengikuti semua. Nah, oleh karena itu pengunduran diri Bung Airlangga Hartarto di sini itu tidak ada intervensi sama sekali dan tidak ada tekanan apa-apa. Dan saya nanti kalau ada yang bertanya saya ingin jelaskan bagaimana menjelaskan dan faktanya seperti apa, karena saya ikuti ya ini dan dulu juga ketika saudara Airlangga jadi ketua umum pada tahun 2017, saya adalah pejabat ketua umum DPP Partai Golkar, bukan PLT ketika itu. Dan tanggal 13 ya rapat pleno dan menetapkan
Airlangga sebagai ketua umum, yang tentu dalam ADART Partai Golkar ketika itu perlu disahkan di dalam rapat di dalam Munas. Nah itu kan dulu jaraknya tuh tidak jadi Desember kejadian dan lain-lain. Jadi ini saya tahu masalah ini, sehingga dengan demikian maka apa yang terjadi pada hari ini tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dan lain-lain sebagainya, dan memang pasti banyak pertanyaan. Kenapa banyak pertanyaan? Karena di dalam proses-proses politik baru saja selesai Pilpres, Pileg, dan ada prestasi. Kan gitu kan? Ada prestasi. Prestasinya apa? Mengantarkan pasangan Prabowo Gibran terpilih dengan suara yang cukup spektakuler, 58%. Kemudian yang kedua, Pileg, kenaikan suara juga. Yang pada pemilu sebelumnya tahun 2019 ya 85 dan sekarang ini adalah 102 kursi. Berarti naiknya luar biasa. Nah, itu memang pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk menjelaskan ini maka Bung Airlangga Hartarto sebagai alasan ya mengemukakan ini adalah bagaimana agar supaya untuk menjaga ya soliditas, keutuhan partai yang tadi sangat besar itu dan lain-lain sebagainya di dalam mengelola berbagai kepentingan-kepentingan yang ada, ya sehingga ya keutuhan partai untuk ke depan mengantarkan ya Prabowo Gibran memimpin ini pada bulan Oktober dan lain-lain sebagainya, sehingga sejatinya sudah desain oleh pengurus yang merupakan hasil Munas itu, bukan sebaliknya. Ini kan semua menarik ini, karena biasanya kan ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Tetapi kita di Partai Golkar itu kekuatannya ada pada sistem. Kekuatannya ada pada sistem. Jadi sistem yang kuat. Karena itu dalam kepemimpinan ya kita sudah ada namanya kolektif kolegial. Konsep itu kita pakai. Nah, sehingga inilah yang diantarkan, dan itu yang menjadi alasan Bung Airlangga Hartarto ada keutuhan, ada soliditas, ada kebersamaan, dan bagaimana situasi kondusif ini memasuki era ya kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan ini yang insya Allah akan berlangsung pada bulan Oktober ke depan, sehingga dengan demikian Partai Golkar lebih siap lagi untuk itu. Ya tentu di dalam mendesain juga bagaimana kabinet ke depan, bagaimana ini untuk memperkuat bagaimana koalisi itu. Nah ini saya kira yang perlu. Nah kemudian saudara sekalian, bagaimana Kim dengan Golkar? Apa ada pengaruhnya? Saya kira teman-teman insan media yang lebih paham juga informasi dan realitas politik, semua juga orang tahu bahwa kelahiran Koalisi Indonesia Maju, ya saya ikuti meskipun saya tidak dalam pengurus, karena pada tahun 2014 dulu kebetulan saya ketua koalisinya Prabowo, yaitu Koalisi Merah Putih. Waktu itu sekjennya adalah Bung Fahri Hamzah, jadi saya ketuanya, Fahri adalah sekjennya ketika saya ikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, Golkar dalam pembentukan Koalisi Indonesia Maju, Golkar salah satu partai di antara partai tentu Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian di situ ada PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan, dan di situ ada Demokrat dipimpin oleh AHY. Kemudian di situ ada Gelora, lagi-lagi di situ ada Anies dengan apa? Kemudian ada PBB, ada Garuda, ada PSI, dan banyak lagi partai-partai. Tetapi posisi dan peran Golkar kelahiran Kim ini saya ingin mengatakan sebagai inisiator sekaligus inspirator. Ya lahirnya Kim itu, Koalisi Indonesia Maju. Dan sampai pada kesepakatan meskipun Bung Airlangga pada waktu itu Munas dan Rapim mengamanatkan sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Tetapi di dalam kesepakatan yang ada sudah ditetapkan bahwa Prabowo Gibran. Nah ini artinya bahwa betul-betul Golkar waktu itu menjadi inspirator, menjadi inisiator, sehingga kalkulasi-kalkulasi politik juga sudah dihitung sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpikir sendiri sebagai Partai Golkar, tentu kalkulasi politiknya berbeda
kalau kita berpikir Golkar dalam koalisi. Itu sudah beda lagi. Nah, ini juga kadang-kadang tidak dipahami oleh orang. Nah, oleh karena itu maka Bung Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar di KIM ini sangat fleksibel, komunikasinya lancar semua. Di dalam menentukan pasangan calon presiden wakil presiden kan jelas. Bagaimana tidak hanya peran tetapi bagaimana Pak Airlangga tidak, meskipun dia menandatkan partai calon presiden tapi sudah selesai dan itu selesai. Kemudian di dalam misalkan menentukan pasangan calon pilkada ini termasuk yang paling ramai kan ini kan DKI Jakarta, Jabar, Banten, kemudian misalkan Jawa Tengah. Ini pun sebenarnya prinsipnya juga sudah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan. Dan di situ formulanya teman-teman dan masyarakat juga sudah melihat. Ada perubahan-perubahan. Misalkan, bagaimana misalkan aspirasi di Jawa Barat. Di situ mestinya Ridwan Kamil. Kemudian pindah ke DKI Jakarta. Ini prosesnya ini panjang. Dan di dalam proses itu ada diskusi-diskusi, ada perdebatan-perdebatan di antara anggota partai-partai anggota koalisi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, ya. Nah, bagi Partai Golkar, ya, karena memang prosesnya kan begini. Ketika KIM ini belum rapat, tentu kan setiap partai mengajukan calon dari partainya masing-masing. Nah, khusus untuk DKI Jakarta dengan Jawa Barat misalkan, Partai Golkar telah menugaskan kepada beberapa kader terbaik. Di antaranya adalah RK. Di situ ada saudara juga Jaki, Ketua Golkar DKI Jakarta. Di situ juga muncul namanya saudara Erwin. Kemudian terakhir muncul namanya Pak Yusuf Hamka. Ya, Baba Alun. Itu kan muncul semua. Tetapi satu-satunya yang mendapat 2 tugas ketika itu adalah RK. Jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar menugaskan kepada RK untuk siap-siap di Jawa Barat ataukah misalkan naik ke DKI Jakarta. Nah, pada saat itu, nah ini perlu saudara-saudara saya jelaskan juga biar clear semua. Pada saat RK mendapat penugasan dari Golkar, timbul tanggapan dari teman-teman partai. Yang pertama adalah memberikan tanggapan ketika itu adalah dari Gerindra yang dikemukakan oleh saudara Bung Dasko selaku ketua harian. Kemudian disusul oleh PAN dan juga partai-partai lain mendukung RK untuk dicalonkan di DKI Jakarta. Nah, bagi Partai Golkar itu positif. Berarti ada pengakuan dari teman-teman terhadap kualitas dan kekaderan Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar. Dan dari Partai Golkar terima kasih kepada Bung Dasko karena sudah mendukung dari awal. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan artinya ada pengakuan bahwa RK ini sellable kalau dalam dunia marketing, memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa disandingkan siapapun kompetitornya di DKI Jakarta. Ya, sebutlah misalkan Mas Anies, ya beda-beda tipis. Ya, saling memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dikaitkan dengan elektabilitas, kalau elektabilitasnya Mas Anies itu wajar lebih tinggi karena sudah pernah memimpin DKI Jakarta dan juga sudah pernah jadi calon presiden. Sementara RK belum memimpin DKI Jakarta, baru ditugaskan di DKI Jakarta, pengalamannya di Jawa Barat tetapi elektabilitasnya sudah masuk 3 besar. Bahkan dalam beberapa lembaga survei 2 besar. Artinya kalau kita lihat dari sini, andai kata startnya sama nih, Mas Anies sama dengan saudara Ahok ini juga sama dengan RK nih, sama jalan nih, pernah nih. Saya punya keyakinan RK lebih memiliki keunggulan. Tidak sama aja jalannya sudah ada, apalagi kalau ini. Nah, artinya saudara sekalian, saya ingin mengedepankan ini bahwa dalam proses penentuan format pasangan calon di pilkada-pilkada termasuk misalkan ya di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di Banten maupun di Jawa Tengah, tidak ada alasan yang dijadikan siapapun di luar yang mengatakan bahwa ada tekanan
Tidak perlu ditekan karena Golkar di dalam mengambil keputusan itu sangat fleksibel dan betul-betul menghargai kebersamaan dan kalkulasi politik kebersamaan itu dihitung Golkar. Nah ini berarti dilihat dari dua sisi ini tidak ada alasan yang bisa kita angkat yang dijadikan alasan atau ada pihak-pihak lain bahwa ini diintervensi, tidak perlu diintervensi. Kenapa? Karena pemahaman kita di dalam membangun kebersamaan cukup besar. Dan itu kita tunjukkan di dalam negosiasi-negosiasi politik yang kita buat. Ya jangankan koalisi sesama koalisi, yang lain pun juga kita komunikasi. Itu Golkar, itulah karakter Golkar. Karena Golkar, paradigma yang dikembangkan di dalam berpolitik, teman-teman partai lain itu kita posisikan sebagai mitra perjuangan, bukan sebagai lawan perjuangan, bukan apalagi sebagai musuh. Itulah paradigma yang dikembangkan Golkar secara konseptual. Nah karena itu siapapun saya komunikasi. Hanya mantan sekjen, ketua Dewan Pembina Bapilu saya komunikasi. Dengan Bung Dasko, ya kapan aja kita komunikasi, lancar-lancar aja. Tidak ada masalah, satu koalisi. Ya kan misalkan lagi kita dengan PDP, dengan sekjennya adalah Mas Hasto, juga sama. Jadi kita komunikasi saja karena memang kita punya kepentingan yang sama bagaimana membangun bangsa ke depan. Nah ini semua. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kalau ada interpretasi, ada penafsiran bahwa mungkin ini mundurnya saudara Airlangga Hartarto ini karena ditekan, diintervensi dalam dua hal, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Nah, mau orang menafsirkan dari sisi mana lagi. Nah, itu saudara sekalian sehingga ini mundur dan lain-lain sebagainya. Memang ada mengatakan ini anomali. Kalau apa anomali itu adalah suatu peristiwa politik yang di luar biasa. Bagi Golkar tidak ada yang anomali. Bahkan kita lihat ini sebagai sebuah momentum untuk inovasi politik ke depan. Ini lebih bedanya. Jadi kreasi kita di dalam berpolitik. Dia ada anomalinya, justru hal yang baru itu mestinya momentum untuk menciptakan kreasi politik seperti apa. Nah dalam rangka kreasi politik itulah maka kita masuk pada yang keempat. Bagaimana desain politik ke depan? Pasca mundurnya Bung Airlangga Hartarto. Ini jelas. Di dalam mengatasi konflik, ya atau dinamika yang ada, saya kira Golkar sudah memiliki pengalaman panjang sebagai sebuah partai yang sudah go public dengan kemajemukan anggota yang luar biasa, kelompok-kelompok yang ada, kita sudah punya pengalaman. Nah begitu selesai ini, Pak Airlangga Hartarto di dalam penjelasannya serahkan kepada mekanisme, kepada DPP. Apa yang dilakukan oleh DPP? Ya segera melakukan rapat pleno. Nah di dalam rapat pleno itu yang pertama kali dulu disikapi adalah pengunduran diri. Pengesahan menerima pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum misalkan. Nah dengan di situ secara de facto, secara de jure sudah bukan lagi ketua umum. Lalu diangkatlah PLT ketua umum. Gitu. Nah PLT ketua umum semua bisa menjadi PLT ketua umum di situ. Siapa saja. Tidak harus wakil ketua umum, tapi yang lain juga bisa, tergantung kesepakatan. Ya tetapi kalau dikembalikan kepada tupoksi, mestinya yang paling dekat adalah wakil ketua umum bidang kepartaian. Tetapi biasanya tidak kalau begini. Itu aja lah, ayo kita bicara sebagai keluarga besar Partai Golkar. Ya mau siapa misalkan di situ, tidak ada masalah. Ini kan hanya mengantarkan. Untuk apa? Untuk Munas. Karena di dalam ADART, pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Munas. Berbeda dengan pergantian yang lain. Bisa hanya rapat pleno dan lain-lain. Kalau ini memang Munas. Berarti PLT yang terpilih siapapun hanya mengantarkan ini. Nah oleh karena itu, saya punya keyakinan rapat pleno DPP juga akan menentukan waktu Munasnya. Waktu Munas. Kapan waktu Munasnya? Kalau pengalaman saya dulu sebagai pejabat ketua umum DPP Partai Golkar pada tahun 2017, saya diangkat sebagai pejabat ketua umum 21 Oktober 2017. Kemudian saya mengadakan rapat pleno dengan dinamika yang ada pada tanggal 13 Desember. Salah satu keputusan yang mendasar ketika itu adalah supaya jangan ada hiruk pikuk
lebih baik DPP telah menetapkan ya ketua umum. Tentu masih calon, tentu belum definitif. Nah, pada waktu itu sudah sepakat rapat pleno tanggal 13 Desember, ya, aklamasi setuju Saudara Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nah, sesuai dengan ADRT perlu rapim. Maka ditetapkanlah rapim tanggal 17-18 Desember. Berarti jaraknya 13 Desember ke 17 itu berapa? Berarti cuma 12 hari. 13 hari persiapan. Lalu kemudian segera setelah Rapimnas 1 hari dilakukan Munas, yaitu pada tanggal 19-20. Maka terpilih, ditetapkan secara aklamasi sesuai dengan keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar 13 Desember, Airlangga Hartarto menjadi ketua umum DPP Partai Golkar hasil Munaslup, melanjutkan sisa kepengurusan hasil Munas tahun 2014. Nah, kalau kita berkaca di situ, maka untuk besok ini tidak begitu susah. Katakanlah rapat pada hari ini, pengesahan terhadap pengunduran diri Airlangga ditetapkan, menentukan PLT, menentukan waktu Munas. Ya, waktu Munas jangan terlalu lama, karena tidak ada yang terlalu perlu dipersiapkan, bisa disiasati semua. Terpilih ketua umum, siapa ketua umum misalkan. Lalu yang lain-lain kan bisa nyusul perangkat-perangkatnya itu. Untuk menyusun kepengurusan ini bisa ada tim. Untuk menyusun ini ada ini. Nah, itu yang saya kira yang perlu disepakami.